Shalom, jemaat yang terkasih. Sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Satu minggu telah berlalu dari kehidupan kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan, sadar ataupun tidak. Semuanya itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Allah yang selalu ada meski kita melupakannya. Allah yang selalu setia saat kita tidak setia padanya. Oleh karena itu, mari kita datang bersekutu untuk memuji Dia, mendengar firman-Nya, dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Terpujilah Tuhan kita yang mengasihi kita setiap hari dan tidak pernah mengalihkan kasih-Nya dari kita orang-orang yang senantiasa menantikan dan berseru-seru kepada-Nya. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik Allah kekuatan kita. Ibadah ini hendak mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang lebih besar dari seluruh permasalahan hidup kita. Bersama Tuhan, kita akan terbang sebagai seekor Raja Wali di angkasa raya. Marilah kita memuji kebesaran Tuhan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya.
dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang selalu hadir, berkarya dalam setiap detik kehidupan kami. Pada hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengingat segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sampai pada saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah dari Tuhan. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah minggu ini. Dalam persekutuan ini ya Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan kami, betapa Engkau adalah sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tidak takut dan gentar. Sebaliknya, bersama dengan Tuhan, kami akan menghadapi hari esok yang penuh harapan. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Seksagesima hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur 46 ayat 1b sampai 3. Demikian hukum Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya.
Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dari hadapan-Mu. Namun kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika firman-Mu berulang kali mengingatkan kami agar kami tetap yakin pada kekuatan dan kasih Tuhan. Namun kami tidak bisa memungkiri bahwa iman kami terlalu lemah menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Kami sering menjadi khawatir dan bahkan hidup kami diliputi ketakutan. Kami bahkan bertanya, di manakah Tuhan? Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang kurang percaya ini. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa di tengah-tengah terpaan gelombang ujian dan pencobaan hidup, kami sangat mudah terombang-ambing. Tidak jarang kami tergoda untuk lebih mengandalkan kekuatan dunia ini dibandingkan Engkau, ya Allah. Kami sering bersandar pada uang, relasi, dan bahkan jabatan kami. Bahkan kami sering melakukan dosa demi mendapatkan itu semua. Kami lupa bahwa apa yang kami pandang mampu menyelamatkan kami, ternyata sama sekali tidak berdaya menyelamatkan nyawa dan jiwa kami. Seberapa banyak pun harta kami, namun ketika penyakit dan kematian mendekat, harta itu hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Disitulah kami sadar, hanya Engkaulah Tuhan sandaran dan harapan kami. Untuk itu kami memohon kepadamu. Berilah kami iman yang teguh, ya Tuhan, agar kami selalu pasrah berserah hanya kepadamu. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik,
melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah dosa kami oleh karena penghulu kami yang tunggal itu. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau. Kiranya segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada Minggu Seksagesima hari ini, yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16-23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di AKBP Jatimurni, Minggu Sesagesima, 7 Februari 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Sesagesima. Sesagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini,
Allah kekuatan kita. Yang kedua, perpuluhan. Hari ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021, kita akan menyerahkan perpuluhan atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Merayakan berkat-berkat-Nya selama 1 bulan yang telah kita terima bersama dengan keluarga. Marilah kita memberikan perpuluhan tersebut dengan hati sukacita. Sehubungan dengan situasi lockdown gereja, maka perpuluhan dapat kita transfer ke nomor rekening gereja di Bank BNI nomor 0604 713 018 atas nama HKBP Jatimurni. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Yang ketiga, Sinode Distrik 19 Bekasi. Hari Senin besok, tanggal 8 Februari 2021, Distrik 19 Bekasi akan melaksanakan Sinode Distrik bertempat di HKBP Jatiasi. Sinode tersebut membicarakan tentang program dan anggaran distrik selama tahun 2021. Marilah kita doakan agar sinode tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh peserta tetap dalam kesehatan yang dari Tuhan. Amin. Yang keempat, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Boru Toga Torop, Jemaat Wik Yerusalem. B. Keluarga Amang MG Sitanggang, Boru Sitinjak, Jemaat Wik Nasaret. Amang S Tambunan, Jemaat Wik Bethlehem. Keluarga Amang Mandus Sinaga, Inang Boru Simajuntak, Jemaat Wik Bethlehem. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Februari 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Seksagesima hari ini tertulis dalam buku atau kitab Yesaya pasal 40, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengarkan misalnya di acara penghiburan bahwa orang-orang yang menyampaikan kata-kata penghiburan kepada orang yang sedang mengalami masalah atau kedukaan mengatakan bahwa kau adalah orang yang aktif di gereja, sehingga jangan berlama-lama stres gitu ya. Atau mungkin kepada orang yang sedang mengalami depresi, sementara dia adalah orang yang rajin melayani di gereja, maka mungkin tanpa sengaja atau secara spontan orang mengatakan, loh kenapa kamu depresi, kamu kan anak Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Nah, inilah salah kaprah ya yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Seakan-akan anak Tuhan itu tidak boleh mengalami depresi. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita lihat di Alkitab ya, tokoh-tokoh Alkitab itu dengan jujur diceritakan bahwa mereka mengalami depresi. Elia mengalami depresi. Bahkan depresinya dia dapatkan ketika dia baru mengalahkan dewa-dewa Baal. Kemudian Raja Ahab dan Ratu Isabel marah dan dia dikejar gitu. Dia baru mengalahkan dewa-dewa Baal dan dia baru memenangkan nama Tuhan, tapi malah dia dibiarkan dikejar gitu. Dan dia mengalami depresi gara-gara itu. Musa mengalami depresi, 40 tahun dia menepi dari tugas pelayanan Tuhan. Dia pergi ke Midian dan dia menikahi putri Zitro dan dia sembunyi di situ. Musa juga sama. Seperti Musa, Yakub mengalami depresi. Daud mengalami depresi. Seorang teolog yang sangat terkenal, pengkhotbah yang sangat terkenal, Charles Spurgeon juga mengalami depresi. Dan dia mengatakan, dan dia mengaku saya benar-benar mengalami depresi. Maka depresi adalah bagian yang normal dari setiap umat manusia. Stres ke tingkat yang lebih dalam lagi sampai depresi, itu akan dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan maupun orang yang mengenal Tuhan. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menjalani atau mengelola rasa depresi tersebut. Dan itulah yang dialami oleh umat Israel di dalam perikop kita kali ini. Mereka mengalami depresi karena mereka dibuang ke Babilonia. Tapi ternyata di tengah-tengah depresi mereka itu, nah inilah yang kemudian membedakan ya orang yang betul-betul menyadari kehadiran Tuhan dengan orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan ya. Seharusnya Israel atau yang dikatakan Yakub di sini itu tidak sampai keceplosan mengatakan ini, karena harusnya mereka umat Tuhan itu menyadari bahwa semua itu dalam rencana Tuhan. Tapi mereka rasa depresi itu membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini juga pernah mereka lakukan ketika di padang gurun dulu nenek moyang mereka, ketika mereka sudah masuk ke padang gurun dan mereka akhirnya mengatakan, apakah Tuhan ada di sini gitu. Mereka mempertanyakan Tuhan. Dan sekarang pun mereka melakukan hal yang sama lagi. Nah ini back to back, kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang. Ternyata mereka mengatakan, hidup kami tersembunyi dari Tuhan dan hak kami tidak diperhatikan Tuhan. Nah ini, dengan kata lain mereka mau mengatakan dengan keadaan mereka seperti ini, berarti Tuhan sudah tidak peduli lagi sama mereka. Nah kemudian apa reaksi Tuhan? Ya,
Tuhan tidak marah, walaupun sebenarnya dia bisa marah. Ya, soalnya sebenarnya ya Yakub yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, diberkati, bahkan mereka sudah bisa menjadi bangsa sendiri. Tapi justru mereka yang mengatakan, mana Tuhan? Kami tidak diperhatikan oleh Tuhan gitu. Jangan-jangan ini juga bisa terjadi sama kita. Ketika khotbah 2 minggu lalu mengatakan bahwa kita sudah ditenun dari kandungan ibu kita dan Tuhan memelihara hidup kita, tapi tiba-tiba saja kita mengatakan, mana Tuhan? Kenapa aku mengalami seperti ini? Nah, apa reaksi Tuhan kira-kira mendapatkan tuduhan seperti itu? Nah, inilah ciri-ciri dari orang yang benar-benar mengasihi, ya. Ketika dia ditekan, dituduh, dia tidak marah. Tapi tanda Tuhan mengasihi Israel, dia dengan lembut juga mengatakan, itulah di ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Mengapa engkau mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hai Israel? Hidupku tidak diperhatikan Tuhan. Mengapa kalian mengatakan seperti itu? Ya, kalau kita lihat kalimat ini lembut sekali, Tuhan tetap menjaga perasaan mereka. Dan kalau kita baca di ayat 1 Yesaya 40 ini, di situ malah Tuhan mengatakan, hiburkanlah umatku, katanya. Sementara dia seharusnya marah ya, kecewa karena orang Israel sendiri sudah duluan menekan Tuhan gitu. Saya tiba-tiba jadi teringat sama sebuah lagu, ya, lagu pop karangan Pance Pondak kalau tidak salah, Demi Kau dan Si Buah Hati. Di situ kalau kata-katanya, bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri, gitu ya. Dari situ kita bisa menduga-duga ya, berarti istrinya menuduh dia tidak cinta lagi sama keluarga. Kamu tidak cinta lagi sama keluarga, kau selalu meninggalkan kami, gitu ya. Suaminya ditekan. Tapi tanda dari suaminya mencintai istrinya dan mencintai keluarganya, dia dengan lembut menjawab, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini, katanya. Nah, itulah tanda mencintai, dia tetap lembut menjawab. Dan Tuhan juga di sini menunjukkan cintanya kepada orang Israel dan juga kepada kita. Siapapun kita yang mungkin kita persis seperti Yakub yang mengatakan, apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini, atau di tengah kedukaan karena keluarga kita tiba-tiba diambil Tuhan, atau di tengah keterpurukan ekonomi kita, dan kita mengatakan, di mana Tuhan? Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Maka disinilah Tuhan mengatakan kepada kita, mengapa kamu berkata seperti itu? Aku di sini dan aku tetap bersamamu. Tapi ini bedanya dengan lagu tadi. Kalau lagu tadi dikatakan aku terpaksa begitu, tapi di sini Tuhan tidak terpaksa. Tapi Tuhan di dalam kedaulatannya, dia mengizinkan semua itu terjadi. Dia mengizinkan depresi itu kita alami. Demi apa? Demi kebaikan kita juga. Seorang teolog mengatakan, jika Tuhan tidak pernah, atau jika Tuhan mengabulkan semua keinginan kita, maka bisa dipastikan kita akan melupakan Dia. Dan kita tidak akan pernah lagi untuk berdoa kepadanya. Itu sebabnya Tuhan membiarkan depresi melanda kita, agar kita ingat kepadanya. Itulah ayat 27. Nah, kemudian mari kita renungkan jawaban dari pertanyaan orang Israel itu. Ya, kan mereka mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa hak kami tidak diperhatikan? Setelah Tuhan mengatakan, mengapa kalian mengatakan seperti itu? Maka Tuhan kemudian menjawab itu di ayat 28. Ada 4 jawaban Tuhan kalau kita perhatikan ayat 28 itu. Di situ yang pertama, Tuhan mengatakan, tidakkah kau lupa hai Israel, bahwa akulah Allah yang kekal, yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan bumi. Bahkan penciptaan itu sudah dilakukan menenun kita sejak dari dalam kandungan, ya. Dan semua Tuhan tidak hanya mencipta, tapi juga dipelihara, ditopang kita. Seperti khotbah minggu lalu, Tuhan itu tidak seperti pembuat arloji. Setelah selesai dibuat kemudian dibiarkan. Kalau kita baca Matius 10 ayat 29, di situ dikatakan, bukankah burung pipit
dijual 2 ekor 1 duit. Artinya ini burung yang paling kecil, harganya pun sangat murah. Tapi kemudian dilanjutkan, namun seekor pun dari burung pipit itu tidak akan jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapamu. Artinya apa? Burung pipit aja ciptaan Tuhan yang paling kecil dan tidak berharga, tapi itu pun di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia tidak akan bisa jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa seizin Tuhan. Nah, apalagi kita yang diciptakan sebagai burung Raja Wali, bukan burung pipit. Kalau kita baca Ulangan 30 ayat 9, di situ dikatakan, tapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Kemudian dikatakan di ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kapaknya. Itulah kita, Raja Wali. Kemudian di ayat 12 dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sedangkan burung pipit aja itu betul-betul disertai Tuhan. Tapi apalagi kita burung Raja Wali yang sudah disiapkan untuk terbang tinggi di angkasa. Dan nanti kita lihat di ayat 31 kita juga dinamai burung Raja Wali. Itulah yang pertama harus kita renungkan. Daripada buru-buru kita mengatakan Tuhan telah meninggalkan kami. Yang kedua di ayat 28 yang harus kita renungkan adalah Allah tidak pernah lelah membimbing kita. Bapak Ibu saudara-saudara, diri kita sendiri bahkan lelah dengan diri kita sendiri. Saya ulangi, kita sendiri mungkin sering lelah terhadap diri kita sendiri. Kita sendiri kecewa sama diri kita sendiri. Apalagi orang lain kecewa sama kita dan kita kecewa terhadap orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah lelah mendampingi kita. Coba ini kita renungkan baik-baik. Bagaimana bisa ya? Seharusnya diri kita yang paling tidak lelah terhadap diri kita, tapi diri kita sendiri bisa lelah, bisa marah kita sama diri kita. Tapi Tuhan tidak pernah lelah. Walaupun dia kecewa sama kita, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak pernah lelah menanti kita, membimbing kita. Itulah yang kedua yang harus kita renungkan. Dan yang ketiga, di situ dikatakan Allah membimbing kita dari ujung ke ujung. Artinya apa? Berkesudahan Alfa dan Omega. Kasihnya tidak berkesudahan. Terus menerus. Bagaimana mungkin satu kejadian membuat kita melupakan kejadian yang lain? Ini ada sebuah ilustrasi ketika seorang anak bertengkar dengan ibunya, kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Di tengah jalan karena dia sudah sangat lapar, dia melihat tukang bakso, kemudian dia mendekat dan tukang bakso ini melihat dia sangat ingin makan bakso karena dia sudah sangat lapar. Tukang bakso itu memanggil dia dan memberikan semangkuk bakso. Tiba-tiba dia meneteskan air mata. Tukang bakso itu berkata, kenapa kau menangis? Dia menjawab, bagaimana mungkin kau yang belum mengenalku mau memberikan aku semangkuk bakso? Kau orang yang sangat baik. Aku diusir, aku keluar dari rumah orang tuaku, katanya. Tiba-tiba tukang bakso itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh dia sebelumnya. Tukang bakso itu mengatakan, bagaimana bisa kau yang baru sekali saja kuberikan bakso, kuberikan makan, kau telah begitu takjub dengan kasihku. Sementara orang tuamu yang sudah memberikanmu makan sejak engkau dari bayi sampai sekarang, kau bisa meninggalkan mereka. Disinilah dia tersadar, oh iya, astaga, hanya karena satu permasalahan, aku melupakan orang tuaku yang sudah memberikan aku makan dari mulai kecil sampai besar seperti ini. Tak inilah yang terjadi sama orang-orang pengikut Tuhan, orang-orang beragama, orang-orang yang mengatakan mereka mencintai Tuhan. Tapi sekali saja permasalahan, mereka mengatakan di mana Tuhan dalam kehidupan kami. Maka itulah yang ketiga yang perlu kita renungkan tentang Tuhan. Sebelum kita bertanya di mana Dia. Dan yang keempat dari ayat 28 dikatakan tidak terduga pengertiannya. Itu sebabnya
Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, jauh sekali pemikiranmu dari pemikiranku dan rancanganmu dari rancanganku, kata Tuhan. Sejauh langit dan bumi. Engkau tidak pernah bisa mengerti jalanku. Tapi satu hal yang harus kau pegang, bahwa Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Aku bisa mendatangkan kebaikan dengan cara apapun dan dari situasi apapun. Bahkan kehidupanmu sekarang ini, jika jujur kau renungkan, itu adalah pengertian yang tidak terduga. Itu adalah karyaku yang telah menenunmu. Maka demikianlah 4 hal yang diminta oleh ayat 28 ini untuk kita renungkan baik-baik sebelum kita cepat-cepat menghujat Tuhan dan mengatakan di mana Tuhan atas semua kejadian ini. Maka kemudian setelah itu semua, di ayat 31 kita diajak untuk merenungkan, dan inilah menjadi ayat penguatan bagi kita. Bagi siapapun yang sedang mengalami depresi saat ini, di situ dikatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Apa hubungan mendapat kekuatan baru dengan burung Raja Wali? Maka untuk memahami nats ini, mari kita belajar dari kehidupan burung Raja Wali. Dan mungkin Nabi Yesaya ini adalah juga orang yang mengamati tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali memiliki banyak spesies. Dan rata-rata umur burung Raja Wali ini panjang. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Nah yang pasti, spesies apapun itu, Raja Wali akan mengalami minimal 1 kali siklus pembaharuan dalam masa hidupnya. Ya, dan itu terjadi di paruh kehidupannya. Jadi bagi burung Raja Wali yang berumur 20 tahun, di umur 10 tahun dia akan mengalami siklus pembaharuan. Bagi burung Raja Wali yang berumur 30 tahun, di umur 15 tahun dia akan mengalami siklus pembaharuan. Bagi Raja Wali yang berumur 50 tahun, di umur 25 tahun, dia akan mengalami siklus pembaharuan. Nah, apa yang terjadi pada masa siklus pembaharuan ini? Seekor burung Raja Wali tiba-tiba akan mengalami bulunya semua rontok. Secara khusus bulu-bulu yang ada di bagian sayapnya. Dan dia akan menjadi sangat lemah. Maka disitulah burung Raja Wali ini harus menepi, harus masuk ke sarangnya, dan dia harus tinggal di sana. Nah memang ada burung Raja Wali yang tidak bisa menyikapi proses ini dengan baik, sehingga mereka memaksa untuk terbang. Akibatnya apa? Mereka jatuh ke dahan-dahan, dan di dahan itu mereka mati kedinginan, maka umurnya akan menjadi terbatas pada paruh usia itu. Tapi jika Raja Wali itu sabar menanti proses pembaharuan ini dan tetap berada di sangkarnya sampai bulu-bulunya tumbuh kembali, maka dia akan hidup. Dan yang menarik adalah kalau Raja Wali itu berhasil melewati masa-masa itu, masa-masa pembaharuan itu, maka dia akan menjadi Raja Wali yang baru dengan kekuatan yang baru yang membuat dia bisa terbang 2 kali lebih tinggi dari ketinggian yang dia mampu sebelum pembaharuan itu terjadi. Maka itulah yang mau digambarkan oleh Alkitab ketika Alkitab sering sekali memakai Raja Wali sebagai contohnya, termasuk di ayat 31 ini. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan bisa tiba-tiba mengizinkan bulu kita rontok, ya, seperti halnya Raja Wali. Tuhan memaksa kita untuk menepi dan berhenti. Dan Tuhan meminta kita untuk menunggu dan menjalani proses pembaharuan. Kita yang sebelumnya adalah orang yang bergairah, orang yang aktif, orang yang sering menolong orang, tiba-tiba kita disuruh berhenti, stop, dan biarkan dirimu ditolong oleh orang. Kita yang sebelumnya memberi, tiba-tiba berhenti,
Bulu kita rontok dan Tuhan menyuruh kita menepi dan kita menerima dari orang. Kita yang tadinya melayani terus-menerus, Tuhan memaksa kita berhenti, memaksa kita menjalani proses pembaharuan dan kita dilayani. Nah, pada tahap pembaharuan ini ada dua tipe orang. Yang pertama, mereka marah kepada Tuhan dan tidak mau menunggu proses pembaharuan itu. Mereka nekat terus melayani, mereka nekat terus bekerja, seperti halnya di pandemi corona ini. Mereka keluar terus. Akhirnya apa? Mereka rontok dan mati. Mungkin bukan nyawanya yang rontok, tapi spiritualitasnya rontok. Tapi ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang sabar menanti-nanti proses dari Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mau diam sejenak dan merenungkan, berdoa dan minta kesegaran dan pemahaman dari Tuhan pada masa pembaharuan ini. Dan firman Tuhan mengatakan jika kita termasuk orang yang sedang mengalami masa rontok ini, berbahagialah kita jika kita menanti-nanti Tuhan. Jangan biarkan iblis berkata kepadamu di tengah-tengah masa pembaharuan ini, habislah kau. Habislah, tidak ada lagi pelayananmu. Jangan biarkan. Jangan anggap pelayananmu berhenti hanya karena engkau sakit. Jangan anggap pelayananmu berhenti karena kau ditegur. Jangan anggap pelayananmu berhenti hanya karena ada masalah. Tapi izinkanlah Roh Kudus bersuara dan berkata kepadamu, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk dipakai 2 kali lipat, seperti halnya Raja Wali yang telah berhasil melewati masa pembaharuan itu. Dia akan terbang 2 kali lebih tinggi dan 2 kali lebih kencang. Paruhnya akan 2 kali lebih kuat. Maka berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena mereka akan mendapatkan kekuatan baru seperti halnya burung Raja Wali. Namun masa-masa penantian ini berbeda-beda tiap orang. Abraham harus menunggu 100 tahun. Musa harus menunggu 40 tahun. Elia harus menunggu 3,5 tahun. Bahkan ketika Elia sudah menunggu 3,5 tahun dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan kembali, Tuhan tidak langsung memakainya untuk hal yang besar. Malah Tuhan memaksa dia untuk memulai lagi dari nol. Pelayanan yang kecil, Tuhan menyuruh dia ke janda miskin di Sarfat. Tapi karena dia mau mulai dari nol itu, dia mau disuruh pergi ke rumah janda miskin di Sarfat. Justru disitulah, di pelayanan yang kecil itulah dia melihat mukjizat Tuhan. Maka berapa lama pun Tuhan menyuruhmu untuk menepi, membuat depresi itu hadir dalam hidupmu, jangan hujat dia, tapi jalanilah masa pembaharuan itu dan nantikanlah Tuhan, dan nantikanlah Dia memberikan kekuatan yang baru kepadamu agar kita semua terbang kembali dengan kekuatan yang baru seperti halnya burung Raja Wali. Maka yang perlu kita lakukan pada masa rontok bulu ini adalah menunggu waktu Tuhan. Biarkan Tuhan membaharui hidup kita. Biarkan Dia mengurapi kita dan biarkan Dia menguatkan tulang-tulang sayap kita agar kita bisa terbang pada saatnya dengan luar biasa. Sabarlah dengan pembentukan itu. Jangan hujat Tuhan. Dan ketika itu selesai, terbanglah setinggi-tingginya laksana burung Raja Wali. Maka di proses pembaharuan ini nyanyikanlah, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau ragu, beriman tetap teguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa depresi adalah hal yang normal dalam kehidupan kami. Masa pembaharuan seperti halnya Kau berikan kepada burung Raja Wali, itu juga akan kami alami. Dan pandemi ini bisa termasuk salah satu contohnya. Karena kami adalah Raja Wali, Raja Walimu. Engkau memaksa kami untuk menepi,
merenungkan dan membiarkan bulu-bulu kami rontok. Dan kami harus menanti-nanti Tuhan membaharui kami, menumbuhkan bulu-bulu yang baru, agar pada saatnya kami bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali, melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Maka biarlah kami Tuhan tidak seperti orang Israel, yang ketika masa pembaharuan itu terjadi, mereka menghujat Tuhan dan mengatakan, "Di mana Tuhan?" Tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang yang mengenal kuasa Tuhan, karena Engkaulah pencipta kami, Engkau yang menopang kami, dan Engkau tidak pernah lelah terhadap kehidupan kami. Itu semua sudah cukup membuat kami sabar menantikan pembaharuan-Mu terhadap kami. Jadikanlah masa pandemi ini menjadi saat-saat bagi kami untuk mengenali cinta kasih-Mu, agar pada saatnya nanti kami selesai menjalani masa pembaharuan ini, kami akan melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali. Ajar kami Tuhan ikut apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau bimbang, beriman tetap teguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, aku menantikan-Mu. Kau memberiku kekuatan baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan perpuluhan atau ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima bersama dengan keluarga selama 1 bulan yang telah berjalan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita sambil bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.